Shalom Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang diberkati dan penuh sukacita. Amin. Sebagai orang Kristen, ada dua hal yang harus kita miliki, yaitu bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala hal. Nah, baik Bapak Ibu, sahabat Galilea, juga syafaat bagi sahabat, juga penggemar bersaksi untuk sahabat. Dan hari ini saudara, saya menghadirkan seorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang artis, aktor kenamaan tahun 70-an. Dan saya itu tahun 80-an ya paling penggemar ya, salah satu penggemar dari film yang sangat terkenal, Ali Topan, Anak Jalanan. Ya, sekarang Ali Topan menjadi anak Allah. Nah, saudara telah hadir di tempat saya, yaitu Bapak Junaidi Salat. Ya, shalom Pak. Shalom. Bagaimana kabar? Salam sehat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Sukacita. Walaupun pandemi ini. Pandemi. Ya, semua berantakan. Ya. Haleluya. Pokoknya firman harus jadi dasar. Amin. Kalau ada pakaian, makanan cukup. Betul. Yang kita bisa kehilangan pendapatan, kita bisa kehilangan pelayanan, kita bisa kehilangan pekerjaan, tapi kita tidak kehilangan berkat. Tidak pernah kehilangan berkat. Iya, tidak pernah kehilangan iman, tidak pernah kehilangan sukacita, jangan kehilangan pengharapan. Iya kan? Dan selalu ada damai sejahtera. Nah, haleluya. Nah, Pak Jun ini sangat populer tentunya. Di YouTube juga udah, kalau kita buka YouTube itu sepertinya semuanya itu mukanya Pak Jun. Tetapi ngobrol dengan orang ini tidak pernah bosan ya, dan tidak pernah habis bahan yang kita akan gali karena banyak hal ya. Karena memang kekristenan itu bukan agama. Pengalaman. Kekristenan itu adalah pengalaman hidup bersama Tuhan. Setiap hari kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Benar. Susah Sekarang senang ini, ya, tetap. Sekarang ini Tuhan kasih pengalaman yang lebih indah. Benar. Mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sampai kapan kita nggak tahu. Nggak tahu. Pengalaman apa? Pengalaman bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Nah, saya ingin menggali lagi tentang pengalaman Pak Jun ini bersama Tuhan. Kok Pak Jun bisa-bisanya nih ambil keputusan di tengah-tengah ketenaran? Iya. Ya kan? Kan biasanya gini nih, orang ambil keputusan terima Yesus itu mungkin udah karena miskin. Ya kan? Atau mungkin karena lagi sakit keras, didoain sembuh. Ya kan? Tapi kok Pak Jun lagi tenar-tenarnya? Iya. Iya kan? Lagian masih ganteng waktu itu ya. Lagi. Masih hobi-hobinya main dunia gitu kan. Iya, benar. Waktu itu saya pernah dengar Pak Jun bilang begini. Bukan Pak Jun yang cari uang, uang yang cari Pak Jun. Iya. Bukan Pak Jun yang cari cewek, Nah, perempuan yang datang ya gitu ya. Nah, ini nih coba ceritakan nih kepada mereka yang sudah stay di channel ini. Silakan Pak. memang kalau perkara agama dulu nggak kayak Pak Rusli lah. Saya nggak punya niat jadi mubalik ustadz aja nggak. Saya pokoknya mau jadi orang Islam yang biasa saja, yang sholat, ngaji, ya udah sebatas-batas itu. Nggak pernah terpikir untuk jadi ustadz atau guru agama gitu yang dalemin gitu ya, enggak. Kenapa? Ada satu hal yang ditaruhkan Tuhan, yaitu talenta bermain musik. Ya. Keinginan main musik itu begitu besar. Padahal saya anak orang susah, Pak. Oh gitu. Bapak ibu saya menikah melahirkan 12 orang anak. Satu mama ibu? Satu mama. Loh saya 15, dua mama. Ya memang yang ibu pertama itu dia 12. Tapi itu pun meninggal 2. Jadi yang hidup waktu saya ada itu sudah 10. Ini semua hidup ya 12? Hidup semua, gitu. Bagaimana caranya itu menghidupnya? Di zaman susah lagi. Makanya saya pikir, hebat banget ya bapak ibu saya. Saya pernah loh Pak. Jadi saya punya om itu orang kaya. Iya. Kita boro-boro punya mobil, motor aja susah beli. Betul. Paling
kendaraan apa sepeda. Ini om saya ini udah punya sedan loh. Kaya dia, ya. Nah dia cuma punya anak satu perempuan, satu-satunya. Jadi dia pengen punya anak laki. Begitu saya lahir diminta mati-matian. Ibu saya tetap nggak ngasih. Dia bilang apa? Udah makan nggak makan kumpul. Iya betul. Saya kalau ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal loh. Gimana nggak sayang? Semua, ya? Sayang banget itu, duh ya. Tapi dikasih buat kita untuk diapa? Disalib. Apa nggak sayang banget itu Bapak di sorga? Saking sayangnya dia korbanin supaya kita nggak binasa. Luar biasa. Nah, jadi latar belakang saya begitu, seneng banget main musik. Iya. Saya bisa main musik dari mana? Minjem gitar. Umur berapa itu Pak? Umur kelas 4 SD. Waduh, kalau ngeliat musik, denger musik tuh kayaknya, girang sekali, senang sekali. Senang sekali, nggak tahu. Jadi saya mulai belajar musik lewat gitar temen, minjem mati-matian gimana cara main musik. Sampai punya pikiran apa? Ini seluruh kampung yang bisa main gitar. Gua bakal kalahin, gak ada yang bisa menang sama gua. Itu sampai gitu tuh Pak. Luar biasa ya. Nah, dengan modal musik itulah saya bercita-cita satu kali saya jadi orang terkenal dengan bermain musik. Oh, jadi cita-cita ingin terkenal karena di bidang musik. Di bidang musik. Nah, tamat SMP dari kampung halaman karena bapak saya pensiun dan bapak saya bilang gini, bapak nggak bisa nyekolahin lu terus. Sampai SMU lu, kalau mau sekolah SMU silakan cari biaya sendiri. Padahal hati saya pengen paling enggak SMU. Ya udah, pergilah gua ke Jakarta. Gitu. Ternyata gue tinggal tempat kakak. Kakak saya hidup aja susah. Cuma numpang tidur. Di jok mobil tuh. Boro-boro mau sekolah. Makan aja susah. Biaya hidupnya sendiri saja susah, terus ini kedatangan lagi saudara. Nah, saya tahu diri lah, saya nggak mau nyusahin ikut makan gitu. enggak. Saya cari kerja jadi tukang parkir liar. Oh, di mana itu Pak? Daerah Salemba situ. Salemba, oke. Jadi saya kenal banyak tuh sama preman-preman situ. Masih tamat SMP kan, cari kerja susah, modal jasa SMP siapa yang mau terima zaman itu, nggak bisa terima. Lihat tuh Taman Ismail Marzuki dibuka sama Ali Sadikin. Nah, masukin lamaran. Dipanggil, dapat panggilan. Oh, senang ya? Wawancara seneng. Tadinya itu tukang parkir ya? Tukang parkir. Ya, tadinya tukang parkir, parkir liar begitu. Parkir liar. Oh, sekarang Lalu, ada yang minta saya kerja karena masukin lamaran kerja. Mantap. Wah, jadi dia direktur bilang, atau apa ini? iya udah pikirannya, jadi pegawai kantor pakai dasi keren. Baju dinas ya, keren. Ada gaji lagi ya, ada tunjangan. Diwawancara. Pakai papan nama lagi sini. Ditanya selama ini kerja di mana? Nggak ada Pak. Terus untuk makan sehari-hari gimana? Saya jadi tukang parkir liar Pak di jalanan. Oh gitu. Ya udah Anda kami terima. Jadi apa Pak? Kaget kan? Wih, senang sekali tentu ya. Jadi tukang parkir katanya. Parkir lagi. Ya udah dah, nggak apa-apa. Kayak orang kantor kan sekarang berangkat pagi, mandi, masuk kantor, tapi jadi tukang parkir, ganti baju parkir. Oh, berarti tadi parkir liar, sekarang parkir yang resmi di bawah kantor. Nah dari situ tuh Pak, dari gaji saya irit-irit, saya mulai masuk sekolah. Waduh hidup tuh susah Pak, kadang nggak makan, jalan kaki terus. Dari Rawasari tuh ke Cikini kan jauh. Jalan. Iya, paling nggak 4-5 kilo itu jalan. Dari situ saya jalan lagi ke Salemba. Bolak-balik gitu ya? Pulang jalan kaki. Kadang-kadang gemeteran Pak. Saya pernah ingat satu peristiwa nih. Nggak makan. Udah kelaparan, gue pulang. Gue lihat ada kakak ipar saya yang perempuan nih. Dia habis makan bakso.
tinggal kuahnya dia taruh di meja. Lapar gimana ya? Gue lihat, gue bukan ini apa? Lomari, ada nasi. Seneng banget. Masukin aja tuh nasi. Aduk, makan. Selesai makan gue lihat semut semua isinya. Aduh, benar-benar itu kesedihan yang luar biasa saya alami. Tapi puji Tuhan, tahun 72 tamat. Tentu tahun itu belum bilang puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamat tahun Tamat 72. juga ya? Tamat SMA juga. ya? Iya. SMA di mana itu, Pak? Perguruan rakyat. Wah. Nah, itu sekolahan saya itu sekarang jadi kamar mayat. Wah, Rumah sakit sudah nggak ada lagi Singkareles. dong. Iya. Jadi tepat saya selesai sekolah Itu itu angkatan dibeli. terakhir. Dibeli sama Singkareles. Jadiin kamar mayat. Sekolahnya pindah ke Ben Hill. Oh, masih ada ya? Masih Apa namanya sekarang? perguruan rakyat. Oh, perguruan SMA rakyat juga. perguruan rakyat. Nah, dari situlah saya tamat SMU. Waduh, ini kakak-kakak saya yang dulu yang udah mutung, yang cuma tamat SMU, mereka tamat SMP, mereka suka bilang, lu cita-citanya apa sih? Gua kadang-kadang ngawur aja ngomongnya. Gua pengen jadi orang kaya. Emang bisa? Iya, siapa tahu ada kesempatan. Mau nyelundup kayak mau apa, pokoknya gue mau jadi orang kaya aja. Gitu. Cita-citanya cuma pengen jadi orang kaya. Oh, kenapa, Pak? Karena hidup susah itu nggak? Iya, karena miskin terus. Jadi kayaknya jadi orang kaya itu kok enak banget ya. Makan beres di restoran, oke. Kadang-kadang tuh, Pak Rusli, saya pulang sekolah, lihat orang makan di restoran, tuh kayaknya enak banget gue liatin. Orang berduit ya? Gue cuma nelan air ludah aja. Gitu ya? Sambil dalam hati. Tapi nggak sampai ambil makanan yang dibuang? Enggak. Dalam hati, awas loh kalau gue jadi orang kaya. Setiap hari gue ke restoran gitu. Sampai kayak gitu tuh. Bosen jadi orang kaya. Jadi orang susah, miskin, susah. Nah, mungkin karena omongan saya ini kali didengar Tuhan. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya. Tiba-tiba tamat SMU, 6 bulan ada yang nawarin saya main film. Waduh, film apa itu, Pak? Aku tak berdosa judulnya, padahal dosa saya banyak. Mainlah film saya. pertama itu. Pertama. Ya? Aku tidak berdosa. Aku Siapa yang tak berdosa. Siapa bintang utama itu? Saya dan Dewi Puspa. Ibu Puspa saya nggak kenal. Udah meninggal ya? Masih ya. Jadi langsung dapat peran utama. Jadi tiba-tiba. Kenapa mereka bisa tahu, bisa kok belum ada pengalaman ke situ jadi langsung Nah, bintang? begini, produser ini udah nyiapin semua nih, peran-peran pembantu semuanya udah siap. Peran utama belum dapat. Peran utama perempuan udah dapat, itu Dewi Puspa. Peran utama laki-laki belum dapat. Nah, salah satu pemain di film itu adalah Ibu Rahayu Effendi. Oh, Ibu Rahayu. Nah, suaminya itu bos saya. Oh, yang di tempat parkir itu? Iya. Oh. Dia bukan tukang parkir, Iya, bos dia gede, gede. bos gede. Iya. Tukang parkir itu Pak Lukman itu koordinator. Nah, jadi mungkin Ibu Rahayu ini mungkin share ya, ini film gak start-start, gak ada peran utama. Mungkin suaminya yang bantuin. Emang dibutuhkan yang kayak apa sih gitu kali ya. Ya pemuda-pemuda tanggung lah gitu. Yang ya begini, begitu. Mungkin Pak Temi lihat, ini kayaknya boleh nih. Tukang parkir. Parkir. Dideketin saya, dia bilang, Jun, kamu mau nggak main film? Saya bilang, ya boleh aja lah Pak, yang penting Orang kan halal. harus sekolah acting dulu, Iya. broadcasting atau segala apa namanya itu ya. Boleh aja lah Pak, yang penting halal, saya bilang. Kalau kamu mau, besok kamu dandan yang rapi, nanti saya panggilin produsernya. Weh, rambut panjang waktu itu ya? Enggak sih, ya pegawai kan. Terus Lalu datanglah nih, ada 4 mobil datang, jemput saya. Di sana ya di casting lah. Ternyata di sana ada banyak yang seumuran saya yang udah casting. Nah, saya kan nggak mikir mau jadi bintang film lah, bodoh lah ya kalau pokoknya cita-cita tertinggi jadi tukang parkir sudah lah. Udah. diterima syukur, nggak ya udah. Karena sudah ada pekerjaan, sudah bisa makan. Iya, jadi nggak mikir acting dah pokoknya. Suruh gini ya begitu, suruh begitu, suruh begitu, ikutin aja. Ternyata saya yang dianggap paling wajar.
dari semua yang di casting. Wih, luar biasa. Saya diterima Pak Rusli. Wah, main Dari deh situ film. Pertama kali syuting groginya minta ampun. Karena kan kamera zaman dulu kan kayak gini kan kamera tenang nggak bunyi. Tenang, iya. Kalau dulu kan bener. Dia punya itu kan, Gua dia kayaknya punya bingung. roll itu. Iya, gua bingung ngapain. Akhirnya saya bilang stop. Lah kenapa di stop? Kasih saya 4 hari untuk saya belajar. Kalau udah 4 hari kita syuting lagi. Stop. Film stop. Das. 4 hari di rumah gua acting depan kaca, ngomong sendiri sama begini begitu. Lancar tuh. Lancar. Akhirnya syuting lancar. Lumayan sukses. Sejak itu gua tercatat dalam dunia perfilman. Tapi sebenarnya itu bukan cita-cita gua. Cita-citanya pengen jadi pemusik. Oh, pemusik ya. Dan ini yang sangat mengherankan, mulai dari situ saya mulai main film, ke film. Musik Tapi yang ketinggalan. biasa-biasa. Musik tetap jalan tetap terus. jalan. Tapi belum ada kans. Nah, Belum ada kan, masih susah, orang nggak kenal saya. setelah dari Aku Tidak Berdosa itu film apa lagi? Ada Jangan Sakiti Hatinya. Itu tentu dengan lagu Rinto itu. Iya, benar. Oh, itu ya. Iya, saya main sama Lydia Kandau itu. Oh, Terus ada lagi Dela Arwah Penasaran. Nah, itu film horor. Ada lagi Modal Dengkul Kaya Raya sama Erna Santoso. Sampai ya adalah pokoknya saya lupa. Terus yang Ali Topan itu film keberapa? Nah, itu film keberapa saya lupa. Tapi itu tahun yang paling ajaib buat saya. Ya, tiba-tiba tanpa saya sadari, saya kok bisa gabung sama Guru Soekarno Putra. Nah, Suara Mardika itu. Guru Soekarno Putra ini orang yang bukan cuma senang dengan musik-musik sekuler gini, tapi dia juga senang dengan gamelan. Dan dia cari anak muda yang bisa main musik sekuler sama gamelan. Dan itu saya. Jadi klub kita senang gamelan. Waduh. Jadilah kita gabung, bikinlah Suara Mahardika itu. Nah, yang kedua, di sana saya ketemu Chrisye. Ya. Nah, Chrisye lagi mau bikin album pertama. Minta bantu saya bantu, sukses. Lagu apa? Kicau burung bernyanyi, tanda buana Apa itu? membuka Sabda Alam? hari. Ya, Sabda Alam. sama lagu Engkau Juwita, bagai bunga. Itu sukses Chrisye. Mau nggak mau nama saya mulai mencuat di dunia Naik, musik juga. Naik daun ya? Iya. Kemudian saya ikut lomba cipta lagu remaja sejabotabek, juara 1. Nah, di situ nama saya terkenal. Terus bikin Uangnya banyak, nggak pernah cari uang, dicari uang. Nah, itu dia. Itu kan? tenang. Di majalah-majalah ya, Bener. radio-radio kan. Pokoknya makan di Jakarta, berak di Hong Kong dah Wih, gitu. luar biasa. Masih muda, uangnya banyak, ganteng kesana lagi ya. kesini. Udah menikah waktu itu belum? Belum. Wih. Belum. Udah nggak usah diomongin deh itu. Ya luar biasa. Itu saya Pak Rusli, kalau bawa mobil Corolla kan, waktu itu Corolla keren ya. Di bawah jok. Corolla ya, bukan Corona ya. Bukan Corolla. Corolla itu di atas Great. Corona kan. Corona dulu baru Corolla ya. Iya. Sekarang Corona lagi nih. Corolla. Corona Covid. Jadi Corolla itu kalau saya bawa mobil tuh di bawah jok. Duit. Duit. Pasti. 5 juta cash Pasti, saya untuk percaya, traktir, pasti. untuk makan. Aduh, saya pernah ngalamin kayak gitu Pak. Tapi saya mau kasih tahu nih Pak Rusli. Bagi saya secara pribadi, hidup yang terindah waktu Yesus Wah, manggil sebelum saya. kita ke sana nih, saya penasaran sama Ali Topan ini gitu loh. Jadi sedang tenar-tenar, ya kan? Bikin film itu. Iya, Jadi sesudah ada suara apa? Mahardika, Mardika sudah sukses bikin albumnya Chrisye, cipta lagu Sejabodetabek, terus apalagi baru masuk ini film. Nah ceritanya bagaimana nih jadi Ali Topan nih? Ali Topan itu lucu. Jadi saya di casting di Ali Topan, tapi saya bukan jadi Ali Topannya, jadi Bobby.
kan ada 3, ada 4 sahabat nih. Ali Iya. Topan, Bobby, Gevard, sama satu lagi itu siapa ya? Pokoknya 4 anak muda nih. Ini geng-gengan nih, banget nih. Nah saya jadi Bobby-nya. Yang jadi Ali Topannya itu Widi Santoso. Oh ya, Widi ya. Ponakannya Teguh Esa. Oh, bukan kemudian ada film lagi yang Ali Topan Iya, si Widi. turun ke jalan. Nah, itu dipaksain gitu lah ya. Iya, betul. Jadi cerita. Duluannya Ali Topan anak jalanan. Iya. Iya, si Ali Topan turun ke jalan itu si Widi. Widi, Ya? Nah, jadi waktu Ali Topan itu mereka mulai syuting. Syuting yang main Widi. Mereka rasa kok kaku banget sih nih orang mainnya ya. Kayaknya kaku gitu. Mereka kayaknya buang waktu gitu. Tampang sih boleh, tapi kok kayaknya gimana gitu. Nggak cocok dengan jiwanya. Akhirnya saya diteleponin sama produsernya. Jun, kamu mau nggak jadi Ali Topannya? Oh, saya bilang boleh aja. Gimana caranya? Kamu datang besok, kita mau syuting. Kamu jadi Ali Topannya dalam scene yang sama. Jadi Widi misalnya scene 21, saya juga 21. Sama. Langsung dicetak filmnya, langsung diputer dua-dua. Produser, kameramen, sutradara, kru semua suruh nonton. Lalu suruh pilih yang mana Ali Topannya. Semuanya pilih saya. Begitu. Jadilah saya Ali Topan. Ali Topan, anak jalanan. Iya. Tapi saya pikir itu karena memang Pak Jun itu mondar mandir ya, bolak-balik dari Rawasari ke Taman Ismail. Jalan mulu, bener-bener jadi anak jalanan. Waktu jalan itu lihat restoran kelaparan, cuma nelan ludah. Itu bener-bener sukses di tahun 77 itu Pak Rusli. Wah, itu kayak raya sudah ya. Udah kaya raya, udah Wih. ngelihat rumah orang tua bangun. Wah, Lihat kakak, Keren, lu nggak punya rumah, ngontrak suruh sini terus, bangun. iya. Saya di film itu saya nonton itu masih kecil ya. Nah, itu puncak ketenaran Ali Topan itu kan, di mana-mana kan anak jalan, Ali Topan anak jalanan langsung terpikir, oh Pak Junaidi Salat. Terus kapan tuh terima Yesus? Itu Ali Topan kan 77. Ya, udah menikah? Habis itu saya menikah, Oh, punya oke. modal kan? Iya. Modal, nikah. Tahun 80 itu saya lagi tidur nyenyak. Ada yang gedor rumah. Jam 2 malam. Wih, mau apa dia? Dur. Saya kaget, tapi saya lihat istri saya cuek aja. Ya. Lalu saya langsung ke depan pintu, saya buka, grek gitu. Nggak ada orang. Pikir orang iseng ya? Saya pikir orang iseng, kurang ajar Satpam di situ. banget, ganggu gitu kan. Sampai saya ke jalan, saya buka pintu pagar, ke jalan, lihat jalan kosong. Kan dulu pasti tetangga masih kurang ya? Enggak sih, Sudah ramai kayak gini ya. Tapi kan nggak seramai sekarang. Enggak, ya, rumah saya yang dulu kan modelnya kayak komplek, sepi gitu kan. Nah, lalu saya balik lagi tidur. Dalam hati saya kurang ngajar banget nih, ganggu orang ya. Orang lagi tidur nyenyak-nyenyak, kurang ngajar gitu. Udah, saya tutup pintu, saya kunci, saya duduk di sofa. Ngelamun gini, ada suara. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah itu. Cari kebenaran, Kamu carilah akan kebenaran, kamu akan diselamatkan. Memang selama ini nggak cari kebenaran ya? Iya, saya pikir, nah itu makanya saya marah di situ. Saya bilang, Caranya? iblis lu, setan lu ganggu aja. Emang gua nggak benar? Gua ini benar. Inna dina indallahi Islam. Iya. Agama yang diridhoi Allah itu Nah, Islam. itu. Enak aja lu bilang gua nggak benar. Mungkin nggak sholat kali ya. Cuma namanya saya Junaidi. Gua marah, marah gua. Gua maki-maki, gua anggap setan itu gua. Iya. Suara itu Iya. tiba-tiba hilang atau Ya udah itu hilang cuma. Hilang. Carilah kebenaran. setelah gedor-gedor itu ya? Udah saya tinggal tidur. Tidur lagi ngorok. Lucunya pagi-pagi bangun suara itu terus di hati. Gak bisa hilang. Kemana-mana saya suara itu. Cari kebenaran. Cari kebenaran. Kamu akan diselamatkan. Cari kebenaran. Wah, saya bingung. Lama-lama saya mulai mikir. Jangan-jangan men gue
benar nih. Jadi Pak Jun mohon kita dikasih motivasi supaya kita bisa seperti Pak Jun. Yang pertama ya, ketika kita menerima Yesus harus belajar Alkitab. Yes. Pelajari Alkitab. Dari belajar Alkitab kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang paling baik. Amin. Dia datang dari sorga ke dunia jadi manusia. Yes. Meskipun manusia, dia manusia yang kudus. Jadi manusia aja dia udah menderita loh. Yang tadinya nggak terbatas jadi terbatas kan. Oh iya betul. Iya kan, udah menderita dia. Jadi dulu tidak kenal yang namanya lapar, sekarang dia kenal yang namanya lapar. Dulu tidak kenal yang namanya susah, sekarang susah, dihujat susah. Banyak orang. Iya. Dia menderita sekali, tapi semua dia lakukan demi kita. Ya. Amin. Nah, dari kita belajar, kita tahu sebetulnya kita semua orang berhutang sama Tuhan. Jadi kalau kita sadar itu ya kita nggak boleh nuntut apa-apa dong. Kita utang kok harus dibayar lah utangnya. Jadi harus nerimo itu sulit. Iya betul Ya. itu. Makanya Tuhan kalau pilih kita, ya, Tuhan maunya kita benar, bukan nggak benar. Tuhan maunya kita jujur, kita hidup dalam kebenaran. Karena hidup benar sama hidup nggak benar itu susah hidup benar loh. Kalau nggak benar mah nggak usah diajarin, udah kerjaan kita. Nah, betul. Ya. Anak kecil nggak usah diajarin jahat, mereka udah bisa gitu ya. Iya. Berantem sama saudaranya, sama teman-teman, betul-betul. Hidup dalam kekudusan itu bukan hal yang mudah. Iya. Nah, cuma saya merasakan pelepasan yang Tuhan buat. Misalnya begini, yang unik itu ketika saya menerima Yesus, hati saya hilang untuk main film. Loh kok bisa begitu ya? Iya, nggak ada kepengenan lagi. Aneh juga itu. Sampai ada produser yang marah-marah. Dianggap saya, kamu kenapa jadi fanatik? Saya bilang bukan fanatik, saya udah nggak punya hati. Yuk cari yang lain lah yang masih kepengen main film. Oh Saya begitu ya? iya, hilang. Jadi ini aneh gitu, biasanya itu begini. Contohnya artis nih, kemudian mereka menjadi anak Tuhan. Mereka itu dijauhi gitu, maksudnya udah nggak usah kasih job gitu. Tapi ini Pak Jun ini aneh gitu loh. Ada job tapi malah ditolak gitu. Iya, saya nggak mau. Itu luar Nggak tahu biasa. aneh itu. Saya juga bingung. Kenapa ya? Saya tahu ya Tuhan yang buat. Iya. Ya, jadi keinginan untuk main film nggak ada. Yang kedua hobi. Saya itu hobi burung. Oh gitu ya. Kan dekat pasar Pramuka, pasar burung. Oh iya, Jadi dekat kalau ada sekali. burung-burung bagus saya beli. Saya beli gantung. Oh kalau pagi-pagi itu berisik di rumah pada berkicau. Nah ceritanya begini, saya menikmati burung yang berkicau. Wih bagus banget ya kicauannya. Tapi saya nggak tahu kenapa di hati saya ada yang ngomong begini. Itu burung sebetulnya sedang bersedih karena kamu kurungin. Dia nggak salah apa-apa, kenapa kamu kurung? Spontan lu saya buka pintunya. Ampun, itu padahal banyak ya. Banyak. Orang kampung pada berebut. Dan hebatnya sejak saat itu saya nggak suka. Sampai sekarang. Iya, nggak suka piara burung yang gitu-gitu. Nggak tahu, Luar itu aneh. biasa ya. Yang ketiga, hobi mancing. Saya hobi mancing. Oh gitu. Nah, cara Tuhan melepaskan saya untuk hal itu, buang-buang waktu, adalah Tuhan kasih saya lahan. Dan saya dulu memang punya cita-cita kalau saya beli lahan, harus ada sungai, saya mau bikin kolam ikan, mancing, lalu saya mau piara pohon-pohon buah semua begitu. Nah Tuhan kasih, akhirnya saya masukin ikan di kolam itu banyak pada beranak pinak. Ya udah nggak kepengen mancing lagi. Iya, biasanya begitu kalau pelihara sendiri mau ambil mau goreng. Iya, habis mancing sebentar aja udah dapat yang besar, Iya. semua diapain? Makanya lama segini Iya, ya kan. iya, Jadi iya. udah akhirnya jadi males. Nggak tahu tuh. Hal-hal seperti itu ada cara Tuhan menolong gitu. Nah itu yang terjadi. Luar biasa. Yang heran itu bisa hidup nerimo. Ya caranya Tuhan melatih saya melayani di rumah sakit dan di penjara. Itu membuat saya Nerimo ya. nerimo. Apa itu yang membuat gini? Biasanya kan orang males pelayanan ke rumah sakit ketemu sama orang sakit, apalagi di penjara. Tapi ini Pak Jun malah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, membuat
memiliki motivasi untuk bisa hidup nerimo. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Jun seperti itu waktu pelayanan di rumah sakit dan penjara? Karena saya baca firman, Tuhan bilang begini, pada waktu aku di penjara kamu kunjungi aku, pada waktu aku di rumah sakit kamu besuk aku, pada Iya. waktu aku lapar kamu beri aku makan, pada waktu aku haus kamu beri aku minum, pada waktu aku telanjang kamu beri aku pakaian. Itu semua proyek memberi. Iya, Memberi, jadi nggak boleh nuntut. iya. Dan itu yang disebut domba. Nah, saya nggak mau jadi kambing, maunya jadi domba. Kalau kambing bagaimana itu kalau kambing? Kalau kambing itu egois. Ah, iya. Domba nggak boleh egois. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya melayani hal itu cukup lama. Selama 8 tahun itulah saya mulai membina diri. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya melayani tidak ada motivasi apa-apa. Amin. Saya jalani, ada waktu saya kerjain. Ya, persoalan orang mau kasih silahkan, banyak, besar, kecil ya terserah. Iya. Asal itu gerakan Tuhan ya saya syukuri aja. Amin. Nah, satu pertanyaan lagi Pak. Pak Jun ini kan punya satu persekutuan yang tadi saya cerita bahwa perkumpulan anggotanya itu banyak sekali anak-anak yang dari seberang. Ya. Apa yang memotivasi Pak Jun untuk membuat satu ministry ini? Yang memotivasi saya, tidak semua orang dari seberang jadi Kristen atau Islam jadi Kristen, Islamnya pinter, nggak semua. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau masuk ke saya harus diajarin itu dua-duanya, Oh, oke. dua-duanya supaya mereka bisa melihat hitam putihnya secara jelas, ya, secara jelas. Karena orang Kristen aja kalau ditanya Allah kita sama Allah mereka sama apa enggak, ada yang bilang sama. Ada yang bilang enggak. Karena mereka nggak tahu konsep. Iya. Makanya dengan belajar dia tahu konsepnya ini. Allah Kristen itu konsepnya ini, Allah Islam itu konsepnya ini. Jelas gitu. Jadi diajari lalu juga diberi semangat. Iya. Semangat untuk mulai jadi berkat, bukan hanya terima, tapi harus mulai Menjadi jadi berkat. Gitu. Haleluya, Iya. luar biasa puji Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa membuat kita semakin semakin kuat di dalam Kristus. Bahwasanya Pak Jun sendiri yang dari atas kemudian sekarang mengalami satu perubahan kemudian melayani Tuhan. Itu sangat mustahil bagi orang-orang yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya. Aduh, sangat luar biasa. Memang satu hal, kadang-kadang orang nggak percaya bahwa Allah yang maha besar itu bisa jadi manusia. Nah, itu dia. Padahal Iya. Allah mau jadi kerbau juga boleh, mau jadi Itu kambing dia. juga bisa, mau jadi ayam juga bisa, kan dia maha besar ya kan. Iya, betul. Tapi ngapain jadi kambing? Nah, Karena itu. kasihnya ditujukan kepada manusia. Amin, amin. Makanya dia datang jadi manusia untuk ngajarin kita berdoa, ngajarin kita bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang sering jadi pertanyaan Pak Jun. Iya. Jadi kok kamu menyembah manusia gitu ya? Itulah yang jadi pertanyaan gitu. Nah, Pak Jun, Iya. bolehkah kita minta satu motivasi lagi kepada saudara-saudara kita yang dari kecil sudah Kristen dan yang lahir baru, maksudnya yang dari seberang kemudian terima Tuhan. Boleh disampaikan sesuatu yang membuat satu motivasi supaya kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Ya, saya ingat tahun 80 itu Tuhan Yesus melawat dunia artis. Wow, iya. Iya, artis yang bertobat banyak gitu. Oh. Banyak. Termasuk Lydia Nur Said. Iya. Itu tahun 80-an. 80-an semua itu. dilawat. Termasuk Pak Jun itu Iya, berarti. iya. Oke. Iya, Aneh iya. itu. Chris Manusama. Oh iya Pak Kris. Ya. Jadi Tuhan melawat artis, dunia artis. Tapi kalau kita perhatikan banyak artis yang sudah dilawat balik lagi. Iya. Kenapa? Nggak belajar. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kita kesempatan untuk menerima dan percaya. Tapi kalau kita nggak belajar bisa binasa. Iya, betul. Karena Umatku nggak tahu. binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi harus kenali Allahnya. Ya, gitu. Jadi kalau kita belajar, fondamen kita jadi kuat. Amin. Ya. Betul. Saya tanya salah satu artis yang balik lagi. Dia bilang tekanannya terlalu berat. Tantangan keluarga. Iya, betul. Tantangan teman-teman, Ekonomi juga. ekonomi dan lain sebagainya. Ya saya bilang, kalau soal tekanan saya juga nggak habis-habisnya. Iya.
Cuman apa yang membuat saya tegar, kuat, itu karena saya belajar. Amin. Jadi kalau nggak belajar memang rapuh. Betul. Gitu. Ya.